Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 April 2022, ketika berlangsungnya demo mahasiswa di depan gedung DPR, terjadi sebuah insiden pengeroyokan terhadap seorang aktivis pegiat media sosial bernama Bapak Adi Armando. Bapak Adi Armando ini terkenal dengan seorang yang sering menyebarkan pemikiran-pemikiran liberalnya yang penuh kontroversi, yang sering menista agama Islam. Sehingga mungkin bisa jadi gara-gara pernyataan kontroversinya ini memicu kemarahan umat. Dan akhirnya terjadilah peristiwa pengeroyokan tersebut. Tapi apapun itu, tentu seharusnya hal ini tidak terjadi. Apapun bentuk kekerasan tentunya tidak kita benarkan. Nah, kira-kira dengan dikeroyoknya Bapak Adi Armando sampai fisiknya babak belur, apakah hal tersebut juga akan terjadi pada pikiran-pikiran liberalnya? Apakah pikiran-pikiran liberalnya yang menuai kontroversi itu juga ikut babak belur dan membuat Bapak Adi Armando itu sadar akan kesalahannya? Simak kelanjutannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya ingin membahas tentang satu buah insiden yang baru saja terjadi beberapa hari ini, yaitu pengeroyokan terhadap seorang pegiat media sosial yang sering menyebarkan argumen-argumen liberalnya, yaitu Bapak Adi Armando. Pertama-tama saya ucapkan turut berduka. Apapun cerita, apapun kesalahan seseorang tentu tidak dibenarkan ditindaknya dengan kekerasan, apalagi pemukulan yang dilakukan oleh massa. Jadi sebelum saya mulai video ini, saya berdoa semoga Bapak Adi Armando diberi kesembuhan dari penderitaan yang baru beliau alami. Dan kita setuju semua kekerasan itu tidak boleh dilakukan dan tentu harus ditindak pelakunya. Namun jangan sampai hukumnya tidak sama rata. Bukan hanya kasus Bapak Adi Armando ini saja, tapi begitu juga kasus-kasus lainnya, kekerasan-kekerasan lainnya, khususnya yang menimpa kaum muslimin di Indonesia. Oke, di sini saya ingin membahas tentang suatu hal yang mana kita tahu Bapak Adi Armando ini setelah dikeroyok badannya, mukanya, dari video-video yang kita temukan di media sosial, itu lukanya sangat parah dan babak belur. Namun apakah pikiran-pikiran liberalnya yang menuai kontroversi tersebut juga akan babak belur? Mungkin hilang, Bapak Adi Armando mungkin akan sadar. Jawabannya belum tentu. Saya tidak bilang tidak babak belur, pikirannya tidak hilang. Saya juga tidak bilang belum, tapi saya bilang belum tentu. Kan bisa jadi beliau juga akan bertaubat, ya. Mudah-mudahan. Pertama, sekilas tentang Adi Armando ini, beliau ini sudah sering menyebarkan pemikiran-pemikirannya yang penuh kontroversi, seperti pernah bilang, oh Tuhan itu bukan orang Arab, pernah bilang azan itu tidak suci, juga pernah meragukan hadis Nabi, dan juga pernah bilang sholat 5 waktu itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, dan sebagainya. Dan saya di sini ingin fokus pada satu pemikirannya yang pernah dia sebarkan dalam satu video yang diupload melalui channel Cokro TV. Itu satu channel di mana Bapak Ade dan kawan-kawannya sering menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah, salah satu video tersebut yaitu yang berjudul Indonesia Saat Ini Butuh Islam Liberal. Di video tersebut Bapak Ade
menjelaskan bahwasanya umat Islam Indonesia saat ini berada dalam kesempitan berpikir, sehingga mereka seharusnya tidak boleh dibodohi dengan ayat-ayat. Maka dari itu dia menawarkan agar menghidupkan kembali Islam liberal. Dalam video tersebut dilanjutkan, seorang muslim yang liberal maka dia pikirannya itu merdeka, terbuka, sehingga dia tidak mudah percaya kata-kata para ulama begitu saja. Dia juga harus mencontoh, muslim liberal itu harus mencontoh apa yang terjadi pada umat Kristen, di mana mereka tidak menjadikan lagi Injilnya sebagai pedoman sumber hukum. Kemudian maka hal tersebut dia inginkan juga terjadi pada umat Islam. Kemudian di video itu dia katakan doktrin agama semuanya harus dipertanyakan. Tidak boleh mudah percaya begitu saja yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu absolut. Dan masih banyak lagi lah. Intinya dia ingin menghidupkan Islam liberal. Nah, sebenarnya apakah betul Indonesia itu butuh untuk menghidupkan kembali Islam liberal? Dan kenapa harus Islam liberal yang dijadikan solusi terhadap kesempitan berpikir umat? Perlu kita telusuri dulu sebenarnya Islam liberal ini apa ya. Menurut Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar dalam bukunya Pertarungan Pemikiran Islam, menjelaskan bahwasanya Islam liberal itu ciri-cirinya adalah yang pertama, menerima secara positif dan terbuka pemikiran-pemikiran para orientalis, kemudian menggunakan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, yang mana ini juga metode dari Barat, kemudian menerima pluralisme, semua agama sama, sekularisme, ya kan? Agama harus dipisah dari politik, dari urusan dunia, dan juga memperjuangkan kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan harus setara, dan juga menjadikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pijakan untuk memperjuangkan kemanusiaan. Nah, itu beberapa ciri-ciri yang tentang Islam liberal itu. Sebenarnya pemikiran liberal Adi Armando ini bukanlah murni dari beliau saja. Sebenarnya beliau juga mencontoh, dan rata-rata orang-orang liberal di Indonesia ini menjadikan rujukan ya orang-orang liberal yang ada di Timur Tengah. Orang-orang yang duluan liberal dari mereka itu ya seperti Hussein, ada Ali Abdul Razik, ada Muhammad Syahrur, ada Fazlur Rahman dan sebagainya. Mereka itulah yang ya orang-orang liberal yang yang terkenal di dunia Islam. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya ya cuma ikut-ikut saja gitu. Menurut saya pribadi, kalau misalnya kita menjadikan Islam liberal ini sebagai solusi untuk kemajuan dari kesempitan berpikir umat Islam, berarti kita sudah tidak percaya pada agama sendiri. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya udkhulu fis-silmi kafah, ya. Masuklah Islam secara kafah, harus secara keseluruhan. Nah, Islam liberal ini bukan bagian dari Islam. Nah, ya kan? Dia ini bagian, ini asal muasalnya kalau ditelusuri ya dari Barat. Dia problem sejarah Barat. Adi Armando sendiri mengatakan, dia dalam video yang tersebut itu contoh Kristen, contoh Barat. Ya karena emang liberal ini dari Barat. Ustadz Adian Husaini dalam bukunya Wajah Peradaban Barat menjelaskan dengan detail di situ kenapa orang-orang Barat itu menjadi sekuler liberal yang awalnya Kristen. Ternyata ada 3 hal di situ yang dijelaskan. Karena mereka trauma sejarah, di mana mereka dulu disiksa, dihukum atas dasar agama, atas dasar doktrin-doktrin gereja dan ayat-ayat Bible. Kemudian yang kedua karena ada problem teks Bible, problem banyak kontradiksi ayat yang tidak sesuai karena sudah diubah-ubah. Kemudian yang ketiga problem dalam teologi Kristen. Di dalam ajaran Kristen itu sendiri seperti Trinitas, penyaliban dan sebagainya itu banyak problemnya. Ternyata
bukan asli dari ajaran Bible, tapi ya dibuat-buat gitu. Nah, sehingga orang-orang Kristen karena tiga problem ini, akhirnya mereka melihat agama itu sebagai suatu yang kejam, yang menghambat kemajuan sains. Akhirnya lama-kelamaan mereka memisah diri dari agama, menjadi sekuler, kemudian berusaha menafsirkan ulang agama menjadi liberal, dan akhirnya meninggalkan agamanya sampai menjadi ateis. Nah, problem tersebut tidak terjadi pada agama Islam, kan? Di Islam, Quran itu sudah sempurna, Allah sudah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan dari masa Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu sampai sekarang masih lengkap dan nggak ada problem. Seperti kita tidak merasakan trauma sejarah seperti yang dialami orang Kristen. Ibaratnya ada satu kelas di mana gurunya, katakanlah guru bahasa Inggrisnya itu kejam, ya kan? Ketika mengajar, kalau nggak bisa dipukul, kalau nggak bisa anak-anaknya itu dimarahi, dicaci maki, dibilang bodoh dan sebagainya. Sehingga anak-anak ini dalam pikiran mereka menganggap guru bahasa Inggris itu pasti kejam, nggak perlulah kita belajar bahasa Inggris. Nah, di kelas lain ada guru bahasa Inggris yang baik, yang ceria, yang memotivasi anak-anaknya. Pokoknya kalau dihukum ketika salah saja, baiklah pokoknya, sehingga anak-anaknya senang belajar. Nah, si anak-anak yang gak suka sama guru bahasa Inggris tadi bilang kepada anak-anak yang suka guru bahasa Inggris yang baik tadi, guru bahasa Inggris tuh kejam, kita gak usah belajar aja bahasa Inggris itu. Nah, tentu logikanya ini gak masuk kepada anak-anak yang guru bahasa Inggrisnya ini baik. Karena kenapa? Ya mereka tidak mengalami kekejaman dari gurunya tersebut. Maka begitu juga kita umat Islam tidak mengalami trauma, tidak mengalami problem dalam Al-Quran, dalam sejarah, dalam akidah kita. Semuanya sudah sempurna. Maka kita tidak perlu mencontoh-contoh Barat yang memang mereka punya sejarah peradaban sendiri untuk meninggalkan agama mereka. Dan Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang rugi. Nah, berarti kalau kita mencontoh satu akidah dari orang-orang kafir untuk dibawa ke agama kita, ya berarti kita sudah mengikuti mereka, dan ini tidak dibenarkan. Bahkan di Indonesia sendiri sebenarnya tahun 2005 sudah dikeluarkan fatwa oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya liberalisme, sekularisme, pluralisme itu sesat dan bertentangan dengan Islam. Sudah diharamkan. MUI itu kan isinya orang-orang ulama-ulama yang kapasitas ilmu agamanya lebih tinggi. Itu sudah menfatwa haram, maka kita yang ilmunya tidak seberapa, harusnya kita percaya dengan ulul amri kita. Maka apapun cerita, tentu Islam liberal ini tidak dibutuhkan. Terbukti karena emang Islam sudah sempurna. Indonesia ini yang menjadi problem di Indonesia karena orang Islamnya banyak, tapi berislamnya tidak kafah. Berislamnya setengah-setengah, ngambil hukumnya setengah-setengah, tidak kafah. Maka seharusnya kita harus kafah. Kenapa mungkin ada orang melakukan kekerasan dengan dalil agama, fanatik terhadap hukum agama, tidak mau percaya sama orang lain? Ya karena memang tidak berislam secara kafah. Bahkan orang-orang liberal seperti Adi Armando dan kawan-kawannya sendiri juga bisa dibilang sempit berpikirnya. Karena kenapa? Dia bilang gak boleh percaya begitu saja sama ulama gitu. Nah, dia bilang gak percaya, tapi dia percaya sama ulama-ulama liberal. Di video itu dia cantumkan orang-orang liberal yang harus menjadi rujukan, ya. Berarti dia nggak percaya pada orang selain liberal. Dan karena katanya kita nggak boleh mudah percaya, berarti kan boleh aja saya ini nggak percaya sama Adi Armando. Boleh aja kita ini tidak percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal ini. Dan kalau dikatakan nggak ada kebenaran yang absolut, yang mutlak,
berarti kebenaran orang liberal ini juga nggak mutlak dong, nggak absolut. Kalau misalnya doktrin-doktrin agama harus dipertanyakan, berarti doktrin-doktrin orang liberal ini juga harus kita pertanyakan. Tidak boleh kita percaya begitu saja. Artinya apa? Orang-orang liberal ini pun tidak betul-betul kafah liberalnya. Mereka masih membatasi diri mereka sendiri. Nah, katanya bebas berpendapat, memperjuangkan hak-hak manusia, tapi ya ketika ada orang lain mengkritiknya, mereka menolak. Jadi itu menurut saya. Oke, terakhir, intinya ya kita berharap semoga Bapak Ade ini dengan peristiwa ini diberi kesembuhan dan diberikan hidayah. Semoga bertaubat. Karena kita tidak bisa menjamin, ya kan? Siapapun, mungkin teman-teman yang merasa tidak senang dengan pemikirannya, ya percuma kalau kita pukul dia, kalau kita hajar dia sampai babak belur, tapi pemikirannya juga tidak berubah. Maka caranya sekarang ya kita harus berdakwah, menyebarluaskan ilmu-ilmu agama yang benar, sehingga orang-orang yang pemikirannya ini masih keliru, menyimpang dari Islam ini bisa kembali lurus. Dan saya harapkan semoga Bapak Ade Armando ini juga diberi hidayah dan kembali lurus, ya kan? Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam jalan Allah. Terakhir, semoga kekerasan apapun di Indonesia ini bisa, apapun bentuk kekerasan kita tolak dan semoga tidak terjadi lagi. Ya, intinya apapun kontroversi kata-kata yang menista agama yang dilakukan oleh Bapak Ade Armando ini, semoga juga bisa diproses oleh hukum dan tidak memandang bulu, dan semoga tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Itu saja mungkin di video kali ini, semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.